Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mutek Mafaza dengan NIM terakhir 114. Saya di sini akan menceritakan sebuah kisah horor. Ya, walau tidak terlalu seram, tapi saya harap dengan cerita ini kalian bisa ambil pelajarannya ya. Judul dari cerita saya ini yaitu Hantu Rumah Kosong yang Capek Sendiri. Nah, ini bermula dari dua cewek, yang satu tuh Kia dan satunya lagi Via. Mereka berdua ini baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarga. Nah, rumah mereka itu tuh cukup besar, terus agak sepi, dan di belakangnya tuh ada satu rumah kosong yang lama nggak pernah ditempatin. Jadi emang terbilang nggak kotor gitu. Nah, si Kia dan si Via ini akhirnya tinggallah dalam satu kamar. Nah, mereka tuh berbagi ranjang tingkat. Si Via itu ada di bawah, sementara si Kia tuh ada di atas. Nah, si Via tuh bilang, enak ya kamar baru, tapi agak aneh gitu suasananya ya gitu. Sambil Via tuh celingak-celinguk di sekitar kayak lihat-lihat gitu, soalnya agak gimana gitu. Terus si Kia tuh bilang, ih kamu jangan lebay biasa aja ini, kata si Kia gitu. Habis itu sore harinya, gantilah itu di sore hari. Mereka berdua itu merasa kayak bosan gitu loh di rumah karena rumahnya masih baru dan dia gak berani kemana-mana. Akhirnya mereka memutuskan buat jalan-jalan keliling aja di lingkungan sekitar rumah barunya itu. Nah, mereka tuh sambil cari-cari jajan lah di sana gitu. Ayo yuk sekalian kita beli es gitu, kata Kia. Terus si Via tuh bilang, ya udah ayo aku juga pengen beli jajan nih, gas gitu, kata Via. Mereka pun akhirnya membeli es, lalu duduk di pinggir jalan-jalan habis di depan tokonya tuh. Mereka tuh ngobrol-ngobrol sambil ketawa-ketawa. Terus karena mereka tuh saking asyiknya ngobrol itu, mereka sampai gak sadar kalau es sama jajannya mereka ini udah habis. Aduh, ini sampahnya di mana ya? Katanya si Via ini sambil selingat-selingut nyari sampah. Gak nemu tuh mereka. Si Kia juga bingung nih, dia mau buang sampahnya di mana? Gak ada tempat sampah nih di sini, di depan tokonya juga gak ada tempat sampah. Nah, dengan santainya mereka itu malah berkata kayak gini, ya udah deh taruh aja di depan rumah kosong tuh kan juga udah kayak kotor, emang gak ditempatin kan, jadi dia kosong gitu. Akhirnya mereka buang lah tuh plung gitu, semua sampah-sampahnya itu dibuang ke rumah kosong itu. Nah, mereka lempar kan semua sampah tuh di rumah kosong itu. Ternyata di dalam rumah kosong itu ada suatu sosok yang ngeliatin mereka berdua ini buang sampah sembarangan di situ. Nah, seseorang itu ternyata hantu perempuan yang sudah lama banget tinggal di tempat itu. Dia tuh udah mendiami rumah itu tuh cukup lama dan melihat kejadian itu kayak dengan ekspresi kecewa banget gitu, kayak aduh ya ampun, ini lagi manusia baru lagi nih, sama aja nih buangnya di sini semua gitu. Dia tuh bilang gitu, kesel kan, kayak dia tuh sebenarnya juga pengen ngasih tahu ke Via sama ke Kia ini, tapi karena ya tentu saja Kia dan Via ini nggak bisa ngelihat hantunya, jadi kayak si hantu perempuan ini berusaha buat ngomong jangan buang-buang, tapi tetap aja si Kia sama si Via ini nggak dengar gitu. Akhirnya si hantu tuh mulai iseng, dia coba buat mengganggu mereka. Malam harinya tuh tiba-tiba pintu kamarnya Via sama Kia ini menutup pintu sendiri, kriat gitu, plek gitu. Via, kamu tutup pintu ya tadi? Tanyanya Kia. Dia kan di atas tuh. Lah, aku pikir kamu, katanya Via. Soalnya mereka berdua kan nggak kelihatan ya, dan tiba-tiba tuh pintunya ditutup sendiri gitu. Habis itu lampu kamar tuh tiba-tiba redup, kayak kedip-kedip gitu, ada kedip-kedipnya gitu. Terus si Via bilang, aduh, jangan-jangan listriknya ini nggak benar gitu, kata Via. Terus si hantu yang di pojok kamar tuh cuma melipat tangan sambil kesel tuh, kayak, duh kamu kok gak takut sih, mereka ini kenapa, padahal aku udah usilin gitu, kata si hantunya. Habisnya itu si hantu tuh kayak makin capek gitu melihat mereka, soalnya udah dicoba buat ngapa-ngapain tuh nggak bisa. Akhirnya dia tuh coba lagi kan, dia lempar tuh pada benda kecil, pluk pluk gitu, geser-geser barang, krek-krek gitu. Bahkan sampai si hantunya tuh ngerasa jengkel sendiri sama mereka berdua, karena mereka berdua dia nggak sadar-sadar, dia ngiranya kayak ya udahlah biarin gitu mereka ini.
aku ini hantu atau tukang prank sih, itu kata si hantunya ya. Sambil dia tuh kayak kesel, terus kayak mau hampir nangis karena dia udah capek gitu loh. Sampai suatu malam lagi, dia itu di tengah malam tuh terbangun karena merasa ada yang aneh gitu. Dia tuh melihat ke arah sudut kamarnya dia tuh. Ternyata dia melihat ada suatu orang yang duduk meringkuk di situ. Nah, habis duduk meringkuk di situ, bukannya menyeramkan, tapi itu kayak kelihatan lagi kayak sad gitu loh. Saya sedih banget gitu melihatnya, duduknya tuh kayak kayak orang mau nangis di situ. Terus Kia tuh tanya lah pelan-pelan, kamu siapa gitu. Dia turun kan dari ranjang tingkatnya tuh buat nanyain si hantu. Terus si hantu tuh kaget, kamu bisa lihat aku gitu kata si hantunya itu. Terus dia tuh juga akhirnya terbangun lah ya, kayak ikut panik lah gitu. Hah, Kia, kamu ngomong sama siapa, kamu mau sendiri gitu katanya Kia sambil jadi telingo liatin apa dia ngomong sama siapa cuy gitu. Kia tuh kayak menenangkan Via gitu, terus dia ngajak itu loh kamu lihat gak gitu. Akhirnya Via tuh juga lihat gitu. Akhirnya rumah hantunya tuh bilang, hantunya tuh bilang, aku tuh pemilik dari rumah kosong itu, aku tuh cuma mau bilang rumah itu tuh kalian kotori, sampah kalian tuh kalian buang sembarangan di sana, aku tuh tiap hari liatnya tuh jadi sedih gitu. Sambil dia tuh kayak mau nangis gitu. Terusnya Via tuh langsung diam gitu. Aduh, jadi selama ini tuh kita ganggu kamu ya gitu. Itu tuh cuma ganggu sambil hampir nangis gitu. Iya, aku tuh juga mau bersihin, tapi aku tuh nggak bisa pegang sapu, aku nggak bisa nyentuh sampahnya. Jadi itu aku cuma bisa ngeliatin doang, gitu kata si hantunya. Nah, Kia dan Via ini tuh cuma bisa saling pandang. Mereka tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Aduh, berarti ini tuh salah kita berdua gitu. Maafin kita ya, kata Kia tuh pelan gitu. Kia tuh ikut itu mengangguk gitu, jadi kayak dia juga ngerasa bersalah, jadi iya maaf ya hantu, kita tuh nggak sengaja gitu katanya. Mereka berdua tuh akhirnya mereka udah minta maafkan ke hantunya. Keesokan harinya si Via sama si Kia ini pergilah ke rumah kosong itu. Mereka tuh sambil bawa sapu, sambil bawa kantong kresek sampah gitu. Mereka tuh sambil bawa bersih-bersih lah mereka di sana. Dia ambil semua sampah-sampahnya, dia sapu itu lantai-lantai yang kotor itu gitu. Dia bawa pel juga, dia pel semua lantainya jadi kayak terlihat bersih gitu. Si Viano bilang, ih ternyata capek ya bersihinnya gitu, kata Via tuh sambil ngos-ngosan kan. Terus si Kia tuh bilang, ya makanya kita tuh jangan buang sampah sembarangan, nanti juga kita susah sendiri, kata Kia tuh gitu. Nah, setelah semua itu hanya tuh kayak senyum gitu ngeliatin mereka berdua beres-beres. Malamnya itu suasana rumah tuh kayak lebih tenang gitu, nggak ada gangguan dari si hantunya lagi. Nah, si hantunya juga akhirnya datang tuh mereka mereka. Terus si hantu itu senyum, senyum banget. Terus sambil dia bilang, terima kasih ya kalian berdua udah bantu bersihin rumah rumah aku, katanya dia. Itu si hantunya pergilah menjauh dan menghilang dari mata mereka. Nah, sejak saat itu Via sama Kia ini jadi lebih peduli sama lingkungan mereka. Nah, mereka tuh selalu ingat tentang satu hal. Nah, kalau buang sampah itu jangan sembarangan. Karena buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di lingkungan rumah yang kosong itu bisa bikin penghuninya tuh ikut stres juga. Nah, tamat. Semoga cerita saya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan buang sampah sembarangan ya guys, karena belum tentu itu tidak merugikan orang lain. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.